Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu ya, dalam sidang Luhut ya Binsar Panjaitan begitu ya, terkait dengan ya Haris mengatakan lot Luhut ya. Karena dengan adanya lot itu katanya ya bisa sakit hati Pak Luhut begitu kan, bahkan menganggap bahwa nama baik ya, reputasi dan sebagainya begitu kan, pencemaran kepada Pak Luhut begitu ya, dengan hanya mengatakan lot Luhut begitu ya. Bahkan ini yang menarik dari Kompas ya, ini menarik begitu ya, terungkap pesan WhatsApp ya Haris Azhar ke Luhut ya, isinya minta tolong soal Freeport ya. Apakah ini benar atau tidak, tetapi kita lihat bahwa apa yang terjadi selama ini ketika Pak Luhut ya diminta oleh oleh Haris Azhar, dia dipenuhi begitu kan. Dengan adanya segala ini ternyata ini ya, saya baca dalam cuplikan dari videonya, Luhut dengan Haris Azhar ternyata teman baik begitu kan. Artinya apa? Artinya dia bersikap baik ya, karena memang teman baik dan sebagainya. Kok bisa mengatakan ada sesuatu yang kemudian melaporkan begitu ya? Karena dengan sakit hati mengatakan lot itu begitu ya. Kata-kata lot, kingmaker dan sebagainya begitu ya, bisa saja itu menjadi atau menghancurkan reputasi nama baik Pak Luhut katanya begitu ya. Bahkan ini berujung di pengadilan. Yang anehnya di pengadilan semua hampir 100 perkara, 100 sidang katanya berhenti dengan adanya Luhut dan bahkan ricuh. Mari kita baca apa yang sebenarnya terjadi. Inilah komentar-komentar netizen, saya bacakan terlebih dahulu seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen. Pak, selamat ya, tapi bantu urusan-urusan saya juga dong, tulis Haris Azhar dalam WhatsApp-nya kepada Pak Luhut ya. Apa yang sebenarnya terjadi mereka begitu ya. Ini kesaksian Luhut soal permintaan saham Haris Azhar ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Nah, inilah yang kemudian apakah Haris Azhar lalu kemudian memperjuangkan pejuang masyarakat adat di situ begitu kan. Ya, kalau memang ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini, wah ini siapa yang salah begitu ini. Kelak atau sudah nggak ada aktivis ya, nggak ada aktivis yang bantu masyarakat lagi ya, karena selalu di framing jahat begini. Bukannya keturunan kita sendiri yang sengsara. Ini banyak sekali. Apakah yang salah ini adalah media ya, media Kompasnya atau siapa begitu kan ya? Apakah ini memframing seperti itu begitu ya? Mari kita baca begitu ya. Redaksinya macam media online karbitan. Wah, kok muncul seperti itu begitu. Highlightnya begitu kan. Di titik ini ternyata yang jahat bukan Luhut atau Haris, tapi ini. Wah, kok medianya yang disalahkan begitu? Ada apa begitu kan? Padahal ya kode jurnalistik itu kan sampai hari ini siapapun kan harus menjaga itu begitu kan. Tetapi kalau kita lihat kan masalahnya itu terkait dengan adanya Haris mengatakan lot itu begitu ya. Tetapi kenapa kok yang menyalahkan ini Kompas begitu ya? Maksudnya menyalahkan ini disalahkan Kompas begitu ya. Ini banyak sekali. Kompas mendongkret dirinya, memalukan. Ini anak Papuannya mah ini harus bareng Haris Azhar dong ini. Ini banyak sekali kritikan dan ya. Saya termasuk pembaca setia Kompas sudah 40 lebih, nggak terkejut kalau ada yang diuntungkan atau ada yang dirugikan oleh berita Kompas ya. Ini dalam sidang LPP memberi penjelasan bahwa permintaan ya Haris Azhar ditolak sesuai dengan hasil diskusi LPP dengan ahli hukum Menko Marves ya. Artinya kalau memang yang kemudian minta maaf dan sebagainya, apakah ini akan ditolak atau tidak begitu kan. Tetapi masalah lot itu sebagai penunjang bahwa orang itu akan ada suatu pencemaran nama baik, seolah-olah semua apapun itu dilakukan. Nah, bahkan ya semuanya itu tergantung dari rajanya begitu, dari orang yang menguasai begitu. Dan inilah yang kemudian menjadi satu framing kepada masyarakat bahwa ya siapa yang sebenarnya yang salah kan begitu logikanya begitu. Tunggu keputusan begitu kan dari dari masyarakat begitu ya. Bahkan ini Luhut, saya mau audit semua LSM dapat dana dari mana. Wah, ini luar biasa begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, terungkap pesan WhatsApp Haris Azhar ke Luhut, isinya minta tolong soal Freeport ya. Banyak sekali pro dan kontra, mari kita baca. Ini dari Kompas begitu ya.
Apakah isi percakapan ini ya sudah dapat izin atau tidak begitu? Saya rasa ini sudah dapat izin begitu kan ya. Karena yang bersangkutan itu sudah memberikan klarifikasi begitu. Ini dari Kompas ya yang ditulis oleh Muhammad Noval begitu ya. Isi pesan WhatsApp antara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dengan aktivis Haris Azhar terungkap dalam program Breaking News Kompas TV Kamis ya 8 bulan 6 ya 2023 ya Juni ya. Percakapan ini ditayangkan usai sidang kasus pencemaran nama baik Luhut dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti digelar pada Kamis siang tadi. Bahkan dalam sidang itu Luhut yang dihadirkan sebagai saksi sempat mengungkapkan bahwa Haris kerap menghubunginya untuk minta tolong ya. Mungkin karena di satu sisi ya minta tolong dalam artian ya apa untuk memperjuangkan masyarakat adat di situ begitu atau apa begitu ya. Banyak spekulasi, ada yang meminta ini, ada yang meminta itu begitu kan. Tapi mari kita baca begitu ya. Ini, tak lama setelah sidang, Kompas TV menayangkan tangkapan layar percakapan WhatsApp Haris Azhar ya. Bahkan ya dalam tangkapan layar itu Haris mengirimkan pesan WhatsApp meminta bantuan Luhut terkait masalah tambang Freeport Papua. Artinya apakah benar-benar murni Haris Azhar untuk membantu masyarakat adat di Papua begitu kan ya. Berikut ya merupakan isi WhatsApp-nya. Yang pertama yaitu Haris ya. Selamat malam Pak, semoga sehat terus Pak. Melanjutkan telepon saya ke Bapak minggu lalu ya. Saya minta waktu ke Bapak untuk membawa atau ketemuan dengan para ketua adat dari masih asli di sekitar wilayah Tambaga, Pura, area lokasi Freeport. Menurut ya mereka mau mengadu dan minta bantuan ke Bapak perihal saham mereka yang tak kunjung jelas distribusi dan peruntukan. Saya berharap Bapak bisa sediakan waktu untuk menemui mereka. Terima kasih dan saya tunggu kabar baiknya dari Bapak Luhut. Lalu kemudian dibalas oleh si Haris Azhar ya. Maaf ya dari Pak Luhut begitu ya. Lalu kemudian dibalas oleh Pak Luhut, silahkan saja atur ya hari pertemuannya. Ya, ini pesan kedua begitu kan. Nah, lalu kemudian Haris menyatakan, Haris Pak, selamat ya, tapi bantu urusan saya juga dong. Semoga sukses dengan tugas selanjutnya. Tulis Haris Azhar kepada Luhut ya. Ini urusan apa begitu kan? Saya tidak tahu begitu kan. Ini Kompas yang tahu ya apakah ini benar-benar seperti itu atau apa. Ini harus diklarifikasi begitu ya. Luhut oke ya. Terima kasih ya. Apa yang perlu saya bantu? Jawab Luhut ya. Haris itu Pak urusan karyawan Freeport. Bapak harus bantu loh ya. Bantulah minggu depan saya temui Bapak. Oke ya, saya tunggu. Pesan ketiga, Haris, selamat Bapak ya, selamat malam Pak, kapan dan bagaimana saya bisa ketemu Bapak mau bicara soal 8.000 karyawan Freeport Indonesia di PHK sepihak pemerintah ya, dari Menteri SDM, Menteri Tenaga Kerja. Tidak ada yang mau bicara dan urus, ditunggu kabarnya Pak sebelum Bapak ke Jepang. Makasih, salam ya. Luhut, oke, sepulang saya dari G20 ya. Artinya apa? Artinya melihat dari percakapan ini semua apapun yang diminta oleh Haris Azhar itu dikabulkan oleh Pak Luhut begitu ya. Apakah semacam ini yang kemudian menjadi konflik yang luar biasa begitu kan? Padahal yang saya tahu bahwa yang dilakukan oleh Luhut begitu kan dengan Haris karena memang dia teman baik begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini kita lihat bahwa ya percakapannya ya saling membantu satu sama lain begitu kan. Kalau memang memperjuangkan hak mereka begitu, hak adat, hak dan sebagainya begitu kan sebagai aktivis HAM ya si Haris Azhar ya wajar-wajar aja di situ begitu kan ya. Tetapi yang kemudian menjadi masalah luar biasa terkait dengan mengatakan lot itu begitu ya. Ya, yang disebut lot itu kan semua orang apa ya? Artinya menguasai di situ begitu ya. Penguasaan begitu ya. Tetapi kita lihat bahwa apakah ini yang kemudian menjadi cikal bakal pelanggaran undang-undang ITE dan sebagainya begitu kan? Bisa kena ancaman 4 tahun begitu ya. Haris ya, lalu kemudian pesan ketiga Haris, selamat malam Pak. Pak, kapan bagaimana saya bisa ketemu Bapak mau bicara soal 8.000 karyawan Freeport Indonesia di PHK sepihak. Nah, bahkan ya kesaksian Luhut ini menjadi kesaksian utama begitu ya. Tetapi kita lihat saja apakah nanti yang dimuat oleh Kompas ini apakah hanya seputar terkait dengan Luhut saja begitu ya. Mari kita baca begitu ya.
Dalam sidang kasus pencemaran nama baiknya pada siang tadi, Luhut menegaskan bahwa ia memiliki hubungan baik dengan terdakwa Haris Azhar. Bahkan Luhut menyebutkan Haris Azhar kerap minta tolong. Jadi tidak ada hubungan kami yang jelek, dia minta tolong banyak hal. Nanti saya ditunjukkan WhatsApp Haris ke saya, ungkap Luhut ya. Bahkan jadi saya rasa sebagai manusia saya lakukan dengan baik, lanjutnya. Oleh karena itu Luhut mengaku sakit hati saat Haris bersama Fathia menyebutkan dirinya terlibat permainan bisnis tambang di Papua. Nah ini yang menjadi tuduhan luar biasa di situ, apakah dia benar atau tidak begitu kan. Kalau Haris Azhar lalu kemudian memberikan data apa yang terjadi selama ini terkait dengan ya penyebutan dirinya ya sebagai permainan bisnis tambang di Papua, maka kita harus ada bukti di situ begitu. Apakah terlibat atau tidak? Lalu kemudian pengadilan yang memberikan jawaban di situ begitu dan bahkan memutuskan ya. Ia menyesalkan kenapa Haris tak berupaya mengkonfirmasi terlebih dahulu tudingan itu kepadanya sebagai membahasnya di podcast. Adapun kasus pencemaran nama baik ini bermula saat Haris dan Fathia berbincang dalam podcast ya di YouTube berjudul Ada Lot Luhut di Balik Relasi Ekonomi ya OPS Militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada ngehantam, ini banyak sekali ya. Dalam video tersebut keduanya menyebut Luhut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya Papua. Lalu kemudian ya ada yang mengatakan lot di situ begitu ya. Akhirnya apa yang terjadi, apa yang dituduhkan selama ini harus berdasarkan data dan bukti nyata begitu di pengadilan, karena ini masuk ke pengadilan begitu. Artinya selama ini apa? Artinya selama ini kita harus yakin bahwa apa yang ia lakukan memang benar-benar nyata begitu kan? Atau ini dugaan ya? Atau ini sebagai alat ya, karena memang pada dasarnya kalau dari spekulasi A, B, dan C itu tidak bisa dijadikan sebagai rujukan bahwa itu adalah terlibat dalam dunia bisnis tambang di situ. Tetapi kalau sudah nyata misalnya, karena pasti ada data-data yang ada di situ. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.